warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Adiba Syedatunisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Lensa Tajam seputar berita terkini, aktual, dan terpercaya. Pada pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita minggu ini, tidak ada sesi praktek mengenai jurnalisme, tetapi pemaparan proposal dari setiap kelompoknya mengenai investigasi yang mereka lakukan. Dalam sesi pemaparan proposal investigasi pada minggu ini, ada 3 kelompok yang menyampaikan hasil penelusuran awal mereka terhadap isu-isu sosial di sekitar. Ketiganya mengangkat tema berbeda-beda, namun sama-sama menyoroti persoalan publik yang membutuhkan perhatian serius. Pemirsa, kelompok pertama memaparkan investigasi mengenai fenomena balap liar yang kerap terjadi di depan kawasan KP3B Kota Serang. Aksi ini tidak hanya dilakukan pada malam hari, namun juga muncul secara spontan melalui koordinasi media sosial yang mereka miliki. Dalam proposal kelompok pertama, kelompok ini menyoroti keresahan warga, mulai dari kebisingan, potensi kecelakaan, hingga aksi taruhan dan penggunaan kendaraan modifikasi ilegal yang dimiliki oleh para pelaku balap liar. Selain itu, mereka juga menemukan indikasi bahwa penertiban selama ini sering bersifat sementara. Pelaku berpindah lokasi dan memanfaatkan celah pengawasan. Pemirsa, investigasi kelompok ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu pola, aktor, hingga efektivitas penegakan hukum. Sementara pemirsa, pelaku berpindah lokasi dan memanfaatkan celah pengawasan. Investigasi kelompok ini bertujuan mengungkapkan pola, aktor, hingga efektivitas penegakan hukum serta menawarkan gambaran menyeluruh bagaimana masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun. Berlanjut kepada kelompok kedua, pemirsa, mereka mengangkat isu dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP atau Kartu Indonesia Pintar di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kelompok 2 menemukan adanya persepsi publik bahwa bantuan yang seharusnya untuk mahasiswa kurang mampu justru diduga diterima oleh sebagian mahasiswa yang secara ekonomi tergolong mampu. Melalui konsep investigasi, kelompok kedua ini berencana menelusuri proses verifikasi data, mekanisme seleksi, hingga faktor dugaan penyimpangan. Tujuan akhirnya adalah menjawab pertanyaan besar, apakah dugaan ini benar berbasis fakta atau hanya opini yang berkembang di lingkungan kampus. Selanjutnya, pemirsa, mengenai proposal yang dibuat oleh kelompok 3 yang mengangkat isu pendidikan anak jalanan melalui liputan tentang sekolah pinggir jalan atau yang disingkat dengan SPJ. Pemirsa, SPJ ini merupakan sebuah ruang belajar non-formal yang didirikan oleh relawan mahasiswa di Kota Serang. Investigasi oleh kelompok 3 ini berfokus pada pertanyaan, mengapa anak-anak ini berada di jalan dan mengapa mereka tidak bertahan di sekolah formal. Dugaan awal yang didapatkan oleh kelompok 3 ini mengarah kepada 3 faktor utama. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan sosial yang membuat anak lebih terbiasa berada di jalan. Dan yang terakhir, celah dalam sistem pendidikan formal yang tidak mampu menjaga keberlanjutan belajar anak-anak yang rentan. Kelompok 3 ini ingin melihat sejauh mana SPJ atau sekolah pinggir jalan ini berfungsi sebagai penopang di saat sistem pendidikan formal belum mampu menjangkau seluruh anak.
Liputan mereka juga berpotensi membuka fakta baru mengenai kondisi pendidikan dasar di wilayah kota. Pemirsa, ketiga proposal investigasi ini menunjukkan bagaimana masalah-masalah sosial hadir di sekitar kita, mulai dari ketidaktertiban ruang publik, ketidakakuratan bantuan pendidikan, hingga akses sekolah bagi anak-anak yang rentan. Melalui pendekatan investigasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok, berupaya mengungkapkan suatu fakta yang selama ini belum sepenuhnya tampak di permukaan. Demikian pemirsa, laporan hari ini pada Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pertemuan ke-12. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sampai jumpa di lensa tajam selanjutnya. Saya Adiba Syaidatun Nisa pamit undur diri.